spesies yang satu ini memang termasuk spesies langka, kawan. Hai, balik lagi di Beast Paradise. Apa kabar kalian? Saya harap kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Sudah kalian lihat kan Carmen ini seperti apa tadi di intro di awal video. Jadi ini adalah salah satu body limited dari Rahayu Sentosa ya, New Skyliner yang memang masih dipertahankan oleh Trans sampai saat ini. Dan seperti yang kalian lihat, kosongan karena sedang membutuhkan unit untuk membawa penumpang kembali ke Bali, karena memang okupansi penumpang sekarang sangat ramai, kawan. Jadi dikirimkan bis bantuan dari sini, dan kebetulan saya berkesempatan untuk ikut di dalam. Jadi seperti inilah, kawan, kondisinya Carmen. Untuk review interior nanti ada pas di pelabuhan aja. Ikutin terus video ini dari awal sampai akhir. Dan salah satu hal yang saya suka dari M-Trans yaitu layout penataan layout interior ini, kawan. Dari mulai depan ke belakang, seperti penataan selimut dan juga bantal, kemudian penataan air minum, dan juga dilengkapi dengan information card seperti ini. Jadi ya kesannya ya apa ya, eksekutif gitu loh, elegan aja, rapi gitu loh. Jadi benar-benar kita naik bis eksekutif ya eksekutif, bukan eksekutif yang ala kadarnya gitu loh. Menikmati perjalanan di jalur utama Denpasar Gilimanuk dengan bis yang nyaman dan juga dengan bis single glass ini memang sesuatu banget, kawan. Jadi puas gitu loh kita menikmati perjalanan, menikmati kenyamanan, dan lagu-lagu yang diputar juga menenangkan hati. Cocok buat kalian yang ingin berpergian dengan santai, dengan untuk relax lah selama perjalanan. Mantap. Dan pastinya juga didukung dengan pengemudi dan juga kru yang memang benar-benar berkompeten ya, kawannya. Bukan hanya bertugas mengantarkan penumpang dengan selamat sampai tujuan, tapi masih banyak lagi sebenarnya sisi-sisi positif yang bisa kita dapatkan dari pengemudi dan kru yang berkompeten, kawan. Dan seperti biasa, M-Trans selalu memberikan dan menawarkan
kenyamanan yang bisa dibilang sangat-sangat nyaman kawan untuk para penumpang ini. Dan saya berada di kursi ini, tidur di kursi ini nyaman banget. Untuk perjalanan jauh itu nggak masalah, nyaman sekali teman. Dan ini juga salah satu yang saya suka dari RS ya. Lover AC-nya Rahayu Sentosa itu elegan banget kelihatannya teman. Senang banget terlihat, apalagi dengan konsep lampu baca yang seperti ini. Cakep. Cakep banget. Jadi sekarang kita sudah memasuki hutan Bali Barat ya. Tempat yang bisa dibilang eksotis karena memang ekosistem di sini memang dijaga ya. Dan juga di kanan kiri banyak terdapat spesies monyet ekor panjang, bisa kalian lihat sendiri di kanan kiri kalian tuh. Yang memang turun sampai ke pinggir jalan buat mencari makan. Jadi kalau malam, bis-bis malam dari barat yang masuk Bali mengarah ke Denpasar, sini adalah spot yang asik untuk berlari-larian teman. Sensasinya memang luar biasa kalau lewat sini, entah itu siang hari ataupun malam hari ya teman. Dan beruntung juga karena saya trip di siang hari, seperti siang hari dari Denpasar, jadi kita bisa menikmati suasana indahnya Gilimanuk nanti kawan. Itulah yang saya suka dari trip siang.
Ya, sekarang saya sudah berada di dalam kapal bersama si Carmen, unit yang bisa dibilang untuk saya pribadi ya, unit spesial, karena spesies yang satu ini memang termasuk spesies langka kawan, entah itu di M-Trans maupun di Indonesia secara keseluruhan. Untuk Skyliner ini populasinya tidak banyak kawan, tidak terlalu banyak di Indonesia, tidak seperti body-body yang lain. Jadi sangat berkesan sekali trip bersama si Carmen ini kawan. Nah, seperti inilah interiornya kawan. Dan seperti biasa, M-Trans selalu hadir dengan interior yang rapi, dilengkapi dengan, ya kalian bisa lihat sendiri, tempat duduk yang proper sekali ya untuk perjalanan jarak jauh, tebal, nyaman sesuai dengan anatomi tubuh kita, dan juga lekukan-lekukan di punggung kita kawan. Dan juga ya seperti biasa bantal dan juga selimut. Kemudian ada smoking area paling belakang, dan juga ada toilet di belakang kawan. Dan tentu saja di setiap tempat duduknya sudah dipersiapkan ini ya, USB port untuk kalian mengisi gadget kalian, hanya sebatas handphone saja kawan ya. Tidak diperuntukkan untuk power bank dan yang lain-lain. Dan untuk di bagian depan juga ada seperti ini kawan, ada stop kontak di bagian depan kanan kiri ya. Kalau kita berbicara soal kenyamanan, memang M-Trans di sini adalah satu paket komplit ya untuk kita penumpang atau pengguna jasa transportasi, khususnya bis malam dari Bali ke Jawa maupun sebaliknya. Kenapa saya bilang paket komplit di sini? Karena dengan harga tiket yang kita bayarkan, kita sudah bisa mendapatkan benar-benar servis dan juga segala macamnya itu sudah, kita berangkat senang, sampai tujuan juga senang gitu loh, dengan didukung oleh armada-armada yang rapi, bersih, dilengkapi dengan interior juga yang comfort gitu loh, nyaman, dengan seat yang tebal, dan juga akomodasi lain seperti USB port dan juga power plug segala macam untuk mendukung kebutuhan gadget kalian, daya dari gadget kalian. Kemudian pengemudi yang berpengalaman, kru juga yang bisa dibilang ya paket komplit lah intinya. Dan sejauh ini sih saya belum pernah merasa kecewa untuk berpergian dengan M-Trans kan. Bagaimana untuk kalian, tertarik mencoba? Langsung saja kontak pesan-pesan tiketnya kawan. Dan yang saya suka dari produk-produknya Rayu Sentosa adalah kaca lengkungnya ya, di bagian samping-samping ini. Memang sepintas kalau kalian lihat secara ya sepintas gini ya, nggak ada bedanya dengan bis-bis lain ya. Tapi kalian coba perhatikan, cari benar-benar sudut atau cara pandang kalian akan menemukan lekukan di sini, sedikit lekukan yang memang harus dicermati banget ya di bagian ini. Itu khas sekali Rayu Sentosa ya. Ya semoga bisa kembali hadir lagi ya Rayu Sentosa dengan produk-produknya. Karena jujur saya juga termasuk orang yang suka dengan body-body garapan Rayu Sentosa. Ya let's say lah dari 90-an ke atas, dari Jetliner generasi pertama, kemudian Setra, Boxer, Eurolinernya yang identik dengan Continental ya, cakep-cakep banget kan.
Ya, seperti inilah suasana Gilimanuk di suasana sore menjelang maghrib malam. Indah banget kawan. Dan sekarang waktu menunjukkan pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Sudah memasuki area Ketapang. Jadi tadi kita berangkat siang. Saya naik dari Tabanan tadi sekitar jam 2-an kalau nggak salah. Dan si Carmen ini sendiri start dari garasi sekitar jam 1 kurang. Dan apakah besok saya akan balik bersama armada yang sama? Kita lihat aja kawan. Tapi yang jelas saya sangat menikmati trip dengan Carmen ini, karena jarang-jarang banget bisa berkesempatan trip bersama unit langka seperti ini kawan, yang populasinya di Indonesia mungkin tidak sebanyak body-body lain. Yuk. Mobil narik enak. Terus Pasar malam. iya. Terus ingat dulu waktu kecil kan, tahun ya 90-an itu, 89 90-an, lewat sini. Om itu apa om? Ini pabrik kopi gitu. Nah percaya aku gitu. Belum tahu pas SD baru. Di sini sering polisi. Zaman-zaman dulu itu pabrik kopi nih nak gitu. Oh iya. Yang Sadin ya, tinggi ya. Kelihatan bedanya.
tinggi karena traffic gitu. Iya. Wisata Komodo, si preman pensiun. Denpasar, Solo, Jogja, Purwokerto. Ini ex Kombus. Hai, jadi pagi menjelang siang ini saya sudah berada di kantor sekaligus garasi M-Trans di Tosaren, Kediri. Jadi tadi pagi kita nyampe sekitar jam 3-an. Dan sekarang masih dengan armada yang sama. Saya akan balik ke Denpasar. Dan untuk New Skyliner yang satu ini memang usianya sudah bukan tergolong bis muda, kawan. Usia masuk ke usia pertengahan lah. Cuman di sini yang saya dapatkan adalah bis yang rapi, terawat dengan baik. Terbukti dengan tidak adanya suara gemelodakan dari kompartemen ini, kemudian dari kursi yang memang tetap kokoh, nggak goyang-goyang sana sini, nggak menimbulkan suara-suara aneh. Dan apa ya, visualnya tuh masih rapi sekali unit yang satu ini. Dan itu yang saya suka juga dari M-Trans, memang unit-unitnya dijaga. Karena untuk salah satu daya tarik juga sih untuk penumpang, kalau bis itu rapi, bersih, nyaman, pasti penumpang bakalan betah dan pasti bakalan akan berpikir untuk kembali naik lagi. Ya, jadi sekarang posisi sudah berada di Terminal Gayatri, Tulungagung. Sedang ngetem untuk beberapa saat menunggu penumpang. Dan ya, untuk saat ini terpantau Terminal Gayatri bisa dibilang sepi, kawan. Seperti inilah kondisinya. Saya bisa dibilang jarang ya naik atau berangkat awal dari terminal ini. Jadi lebih sering menjadikan terminal ini adalah terminal transit ataupun terminal lintasan aja. Biasanya kalau dari Blitar entah ke Lampung atau ke Jakarta atau Bandung, ya entah ikuti Puspajaya ataupun Rosalia atau Harapan, pasti ya wajib lewat sini memang. Mata sudah ngantuk, saatnya tarik selimut yang tebal ini, peluk bantal, kita tidur. Malang sore-sore hujan-hujan, benar-benar suatu memori yang tidak bisa dilupakan ya. Karena Malang sendiri adalah kota yang cukup bersejarah untuk saya dengan nyonya besar. Karena saya memang sewaktu pacaran memang senang banget memilih Malang sebagai tempat kita untuk berlibur. Entah kita naik mobil sendiri, saya berdua sama nyonya ganti-gantian nyetir, entah naik Gunung Harta ataupun apa ya, zaman dulu Midas segala macam, ke tempat-tempat wisata di Malang seperti BNS, Jatim Park. Itu memorinya memang nggak bisa dihilangkan sampai sekarang. Dan bisa dibilang saya rindu momen-momen seperti itu. Malang, Jogja memang. Malang, Jogja, kemudian Mataram, itu memang menjadi suatu apa ya, kota yang penuh memori untuk kami. Ini ada kantornya Titian sini. Ya, dan kalau ke sana itu kantornya Rosin sama garasinya Rosin.
Nah, jadi tiap naik M-Trans saya pasti nyariin baksonya nih Mas Bro nih. Wajib beli baksonya Mas Bro ya. Kadang beli bakso rujakan kayak gini kan. Tuh. Di kantor M-Trans di Arjosari. Mantap. Sekarang kita mau jalan lagi. Ya, sekarang saya sudah berada di rumah makan Titin ya. Di rumah makan ini si Carmen bersama Martina. Jadi di belakang itu kalau nggak salah masih ada si Deborah dan juga yang dari Wonogiri ya. Entah tuh udah masuk apa belum, kurang tahu. Yang jelas kalian bisa lihat sendiri betapa gagahnya si New Skyliner ini kawan. Mantap sekali, beruntung sekali saya bisa berkesempatan untuk trip bersama New Skyliner ini. Saya akan terus memandangi unit yang satu ini sampai puas, mumpung ada kesempatan untuk bisa memandangi secara langsung seperti ini kawan. Bodohnya ini mas. Saat turunnya tikungan, ada kan tegak dan kalau tangan sampai di saat turunnya tikungan. Siapa tuh? Tatiana ya? Tatiana. Sampai alun-alun. Itu dicek.